Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dan memberikan kepada kita kesempatan sehingga di sore yang baik ini kita diberikan kenikmatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Dan tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan mendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuki halaman 106 terkait dengan percakapan yang baru yang berjudulkan Hadaratul Muslimin, perhadapan kaum muslimin, di sini kita akan sekilas memurajaah halaman 105 terkait dengan salah satu bahasan dari materi nahwu. Dan pada halaman 105 ini dijelaskan kepada kita apa itu yang dimaksudkan dengan al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Baik. Disebutkan di sini yudhaful ismu ila ismin akhar fayasirani ka syai'il wahid wa yusamma al-awwal mudhafan wa yusamma al-thani mudhafan ilaih. Wal mudhafu ilaihi majrurun daiman. Artinya, sebuah isim terkadang ia digandengkan dengan isim yang lain sehingga dia menjadi sebuah satu kata yang memunculkan makna yang baru. Dua kata digabungkan menjadi satu sehingga muncul makna yang berbeda, makna yang baru. Dalam bahasa kita, contohnya adalah pintu kelas. Pintu kelas. Pintu ketika dia berdiri sendiri, maksudnya adalah pintu secara umum. Tempat keluar masuknya seseorang dari sebuah ruangan. Kelas memiliki makna tersendiri. Artinya sebuah ruangan yang secara khusus dipakai untuk pembelajaran. Pintu dan kelas, dua kata yang berbeda arti. Kemudian dirangkai menjadi kata majmu' dalam bahasa kita, menjadi pintu kelas. Maksudnya di sini adalah pintu yang terletak di ruangan kelas. Nah, dalam bahasa Arab, ini disebut dengan al-idhafah. Kata pintu dinamakan apa? Mudhaf, dan kelas mudhafun ilaih. Babul fasli, babul fasli, pintu kelas. Bab mudhaf, al-fasli mudhafun ilaih. Nah, hukum i'rab mudhafun ilaih, dia wajib kasrah selama-lamanya. Babu al-fasli. Mudhaf ilaih, hukum i'rabnya haruslah apa? Majrur. Majrurun selamanya. Berbeda dengan mudhaf. Untuk i'rab mudhaf, dia tergantung penempatannya. Jika ternyata dia di awal kalimat sempurna,
bisa jadi dia sebagai mubtada. Atau di tengah sebuah kalimat sempurna, bisa jadi dia sebagai maf'ul atau fa'il. Fleksibel, tergantung penempatan kata tersebut, mudhaf tersebut terletak. Baik, kita perhatikan di sini dibawakan 10 kalimat sempurna. Awalan, furasut ta'limi kathiratun. Thaniyan, yaltahiqu abna'ul aghniya'i bil madarisi. Thalithan, adadu tullabi kathirun. Rabi'an, intashara at-ta'limu fi kulli makanin. Khamisan, tullabul ilmi yusafiruna kathiran. Sadisan, safara sa'idun li talabil ilmi. Sabi'an, ta'lamtu an tariqati syabakati dawliyati. Thaminan, kana hadafu talibil ilmi atau kana hadafu talibi al-ilma. Tasi'an, talabul ilmi faridatun. Ashiran, Abdullahi talibun. Baik, kita kembali ke nomor 1 tadi. Dikatakan furasut ta'limi. Ya, furas itu bentuk jamak dari kata fursatun. Artinya kesempatan, peluang. Furasut ta'limi. Ya, kata furasut ta'limi inilah yang dimaksud mudhaf dan mudhaf ilaih. Furasu mudhaf, at-ta'limi mudhafun ilaih. Yang kedua, yaltahiqu abna'ul aghniya'i bil madaris. Kita perhatikan kata abna'ul aghniya'i. Ya, abna'u al-aghniya'i. Anak-anak orang kaya. Abna jam'u ibn. Al-aghniya jam'u ghani. Bentuk jamak dari kata ghaniyun. Ghani artinya orang kaya. Abna dia mudhaf. Al-aghniya'i mudhafun ilaih. Yang ketiga, adadu tullabi kathirun. Adadu tullabi. Kita perhatikan kata adad dia sebagai mudhaf, at-tullabi sebagai mudhaf ilaih. Jumlah murid, jumlah mahasiswa. Rabi'an, intasharat ta'limu fi kulli makanin. Kita lihat kata kulli makanin. Ya, kata kulli makanin. Kulli dia mudhaf, makanin mudhafun ilaih. Nah, coba kita lihat pada kata kulli. Dia di sini hukumnya majrur karena didahului oleh huruf jar, yaitu fi. Berbeda dengan kata yang menjadi mudhaf di jumlah-jumlah sebelumnya seperti adadu, ya kan, abna'u atau furasu. Kalau adadu dia marfu karena sebagai mubtada. Kalau abna'u tadi ya di nomor 2 dia sebagai fa'il, marfu juga. Furasu dia marfu juga karena sebagai mubtada. Namun pada kata kulli di sini dia tidak marfu, namun dia majrur karena didahului oleh harf jar yaitu fi. Makanya status i'rab mudhaf ya itu tergantung tempatnya, tergantung jabatan di kalimat tersebut di mana. Terkadang dia marfu, terkadang dia majrur, terkadang dia mansub dan seterusnya. Namun kalau mudhaf ilaih selamanya dia akan majrur. Baik, yang kelima kita perhatikan ada kata tullabul ilmi. Ya, para penuntut ilmu. Mudhafnya adalah tullabu. Dia marfu. Mudhaf ilaihnya ada kata al-ilmi. Ya, al-ilmi. Nomor 6 kita perhatikan di sana ada kata apa? Talabil ilmi.
li talabil ilmi. Asalnya talabil ilmi. Talabi mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaih. Ya. Kemudian nomor 7 ada kata tariqis syabakati. Ya, an tariqi asyabakati. Tariqi dia sebagai mudhaf, asyabakati mudhaf ilaih. Kemudian yang ke-8, kana hadafut talibi. Perhatikan kata hadafut talibi. Hadaf dia mudhaf, at-talibi mudhaf ilaih. Nomor 9, talabul ilmi. Ya, mudhafnya adalah kata talabu, mudhaf ilaihnya adalah al-ilmi. Terakhir, Abdullahi talibun. Abdu dia mudhaf, lafzul jalalah Allahi dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, kemudian di sini ada sebuah latihan. Perintahnya mengatakan sil bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi al munasibain thumma dha'huma fi jumlatin mufidah kama fil mithal. Baik. Sambungkan ya kata mudhaf dan mudhaf ilaih yang sesuai. Kemudian bentuklah kalimat sempurna dari dua kata tersebut. Di situ ada kata yang pertama al-awwal. Yang dimaksudkan itu adalah nanti yang menjadi mudhaf. Ats-tsani mudhaf ilaihnya. Contohnya nomor 1, syurukun. Ada kata asyamsu. Ya, maka ketika digabung syurukus syamsi, terbitnya matahari. Ini yang tepat. Ya, kata asyamsi itu kata kedua yang tepat yang bisa dipasangkan dengan kata syuruk. Kemudian dibuat kalimat sempurna sehingga menjadi kharajtu 'inda syuruqis syamsi. Aku keluar ketika matahari terbit. Baik, di sini tersisa 10 soal ya di latihan ini, maka langsung saja kita akan membuka kesempatan bagi para jamaah sekalian untuk belajar bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Nah, baik pemirsa Al-Iman TV yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi kami pada nomor 0313710210. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yati, silahkan Ibu. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati, Nah, kaifa haluki? alhamdulillah anak bi khair. Masya Allah, alhamdulillah, anti bi khair. Tafadhali Ibu Yati, barakallahu fiik. Apa daribu? Fil baina mudhof wa mudhofun ilaihi munasibaini. Nah, Huma huma fi jumlatin mufidati kama fin misal. nah, Awalan suruku asam. nah. Baik. Kembali kita akan mencoba angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan dilanjut Ibu Yati, barakallahu fiik. Ya, kharajat inda suruki samsi. Kharajtu 'inda syuruqis syamsi. Kharajtu inda suruki samsi. Naam. Sanian Mm-mm. sholatul Mm-mm. az-zuhri. Naam. Ba'da sholatul zuhri Mm-mm. auda'u ilal fasli. Ba'da salati dhuhri a'udu ilal fasli. A'udhu. Naam, kembali maksudnya ya. A'udhu ilal fasli. Iya. A'udu yaitu arji'u ilal fasli. Naam. Lanjut. Salisan Mm-mm. sab'atun aswatin. Naam, sab'atu asywatin.
Jumlahnya? tawafuna haulal Mm-mm. ka'bati Mm-mm. sab'atu aswatin. Nah, tufna kami tawaf. Maksudnya begitu ya? Nah, Tufna haulal ka'bati sab'ata ashwatin. Begitu? tufna Mm-mm. haulal ka'bati Iya. Sab'ata. Sayang sekali terputus lagi Mas ya. Baik, barangkali Ibu Yati mencoba untuk menelpon kembali. Kita tunggu. Nah, Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. tufna iya, tufna. haula ka'bati Mm-mm. sab'atu aswatin. Sab'ata. Sab'ata Iya, sab'ata ashwatin. rabi'an Mm-mm. ghurfatun naumi Nah, taknusu mm-mm. wa artib Wa urattibu. wa uratibu Mm-mm. malabisi fi ghurfatin naumi. Nah, aknusu wa urattibu malabisi fi ghurfati an-naumi. Nah, lanjut. Khamisan. Khamisan Mm-mm. umun saidin Apa Bu? saidin Ummu Sa'idin. Bawahnya syams itu. saidu Ummu Sa'idin. Tayyib. Lanjut. tadba'u al-masaka Gimana diulang, Ibu? tadba'us samaka Nah, ummu saidin fil madbaghi. maksudnya apa Bu ya? Kalau boleh tahu? Ibunya Said masak ikan di dapur. Berarti begini. Tatbuhu Ummu Sa'idin as-samaka fil matbakhi. Fi'il, fa'il, objek. Ummu Saidin Ah, as-samaka fil madbaghi. Nah, seperti itu susunannya. Ya, Ustaz. Nah, lanjut. Hadisan Mm-mm. Sahru Ramadana. Nah, Soma al-muslimuna mm-mm. Sahru Ramadana. Nah, fi syahri Ramadana bisa atau syahra Ramadana bisa. Nah, Tabian mm-mm. Dohtun Ad-Dami. Nah, Daqtud dami. Ya. Yadghotu damin murtafi'un li'annahu lam yumarisu aryadatu. Diulang bagaimana? Daqtud dami. Yadghotu ad-damu murtafi'un Heeh. li'annahu lam yumaris aryadatu. Maksudnya gimana itu Ibu ya? Barangkali saya bisa membenarkan. Bagaimana, Ustaz? Maksudnya dari kalimat tadi gimana? Yang Ibu maksud tadi? Dalam bahasa Indonesia barangkali. Tekanan darahnya naik Mm-mm. karena tidak merutinkan olahraga. Baik. Mungkin bisa diungkapkan seperti ini. Daqtud dami murtafi'un bisababi adami mumarasatir riyadati.
Daqtud dami murtafi'un bisababi adami mumarasatir riyadati. Tekanan darah itu akan naik ya disebabkan karena tidak rutin berolahraga. Begitu Ibu Yati? Ya. Dokter murtafi'un adami. Daqtud dami murtafi'un Dokter dami murtafi'un di anna bisa babi dengan sebab artinya apa Ustaz? Sebabnya itu maksudnya. Oh, asababi Adamu atau adami adami iya adami mumarasatir riyadati. Umarisatur riyadho. Iya, mumarasatir riyadati. Menggemarkan olahraga, merutinkan olahraga. Ya, Ustaz. Ya. Nah, Thaminan? Abdul Aziz. Nah, Abdul Azizi. Kalau begini bagaimana sakit Abdul Aziz al-mataru fil jaddati gimana Ustaz? Maksudnya gimana? Maksudnya dulu. Bandara King Abdul Aziz ada di Jeddah ya. Iya, betul. Mataru Abdul Azizi fi Jiddata. Boleh. Mataru Abdul Aziz fil Tidak boleh Jaddata. fi Jiddata. Tidak boleh pakai al. Jiddata. Iya. Ya. Nah. Al-asiru at-tabibu al-qalbi. Nah. Qara'ul Qur'ana kai tabibul qalbi. Gimana Ustaz? Maksudnya bagaimana Ibu? Bacaan Al-Quran itu seperti dokternya hati. Gimana? Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran seperti dokternya hati. seperti dokternya hati. Bagaimana Ustaz? Kurang tepat ya. Iya. Kalau memang Ustaz. iya gimana? Kalau Bagaimana Ustaz? iya. Kalau seperti itu nanti arahnya itu bukan sebagai dokter tapi obatnya hati. Ya, obatnya hati yang sakit. Al-Quran. Ya. Nah, terus siapa yang menyembuhkan hati-hati yang sakit? Ya pasti kita katakan Allah yang menyembuhkan. Obatnya itu adalah Al-Quran. Tilawatul Qur'ani atau qiraatul Qur'ani ya yashfi al-qalbal marida. Cuma ini nanti tidak bisa menggunakan kata tabibul qalbi. Membaca Al-Quran itu menyembuhkan hati yang sakit. Tilawatul Qur'ani yashfil qalba al-marida. Nah, dari sini berarti kita harus mencari kalimat yang lain supaya kata tabibul qalbi ya ini bisa digunakan dalam kalimat sempurna. Kalau bahasa kita apa? Tabibul qalbi, dokter. Dokter apa Ibu? Ya. Tabibul qalbi. Penyakit Dokter apa? Dokter jantung. Iya, dokter jantung bahasa kita seperti itu. Ahmadu tabibul qalbi fi mustashfa. Misalkan. Bisa. Artinya apa Ustaz? Ahmadu Ahmadu seorang dokter jantung di sebuah rumah sakit.
Gitu. Iya, jantung ya Ustaz. Qalbi. Iya. Jadi kata tabibul qalbi itu ya dimaksudnya adalah jantung, dokter jantung. Iya Ustaz. Nah, kita lanjut Ibu. Ya, Baik. sakanun. Sukanun atau sukanu. Ya, sakanun al-mudunu. Iya, sukanul muduni. Sukan bentuk jamak dari kata sakin. Al-mudun bentuk jamak dari kata al-madinah. Sukanul mudun artinya penduduk kota. Baik, gimana? Sakanul muduni. Safiratun mustilatin. Safiratun mustilatin. Nasiratun. Maksudnya bagaimana? Tempat tinggal di kota besar itu banyak masalahnya. Gimana? Apa tempat tinggal? Sakanun bukan tempat tinggal Ustaz. Kalau ini sukan. Sukan adalah orangnya. Ya. Ini sukanun, bukan sakanun. Berbeda. Artinya Kalau apa Ustaz? sukanun artinya penduduk. Penduduk. Iya. Sukanul mudun. Sakanul muduni. Penduduk kota. Ada kasiro. Gimana? Ada kabirun. Jumlahnya besar itu. Jumlahnya banyak gitu ya. Ada kasirun. Ada duhum. Ada dulu kasiro. Kathirun begitu. Kasirun. Sukanul muduni ada duhum bisa kathirun atau kathiruna. Tapi ya di sini kita kembalikan ke adat yaitu kathirun. Begitu. Atau langsung sukanu al-muduni kathiruna. Begitu. Penduduk kota itu banyak sekali. Begitu Ibu? Ya. Nah, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Yati. Ada pertanyaan barangkali Ibu? Ya. Apakah ada pertanyaan barangkali? Sementara belum ada. Ustaz. Baik terima Ibu. kasih. Sama-sama Ibu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Yati yang sudah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, sekarang kita pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 106. Di sini ada teks percakapan, ya, yang berjudulkan Hadaratul Muslimin. Hadarah artinya apa? Peradaban, ya. Hadaratul Muslimin yaitu peradaban kaum muslimin. Dan ini merupakan salah satu potongan kisah sejarah emas Islam, ya, di zaman dahulu. Dan setiap muslim hendaknya mengetahui bagaimana peradaban Islam di zaman dahulu yang merupakan peradaban terbesar yang bahkan sampai saat ini belum ada yang menandingi peradaban tersebut. Baik, langsung saja kita buka dan kita lihat, ya. Di sini ada perbincangan hangat antara dua orang perempuan, yaitu Fatimah dan Aisyah. Ya, Fatimah dan Aisyah. Baik, kita simak. Fatimatu, ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ عائشة، أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين. كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافية والفلك والعلوم الإنسانية. فاطمة، هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ عائشة، نعم، تأثرت بها كثيرا، فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم
وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. فاطمة: ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ عائشة: تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. فاطمة: كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ عائشة: أحسنت، فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ. فاطمة: ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم، كقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عائشة: الحمد لله، فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين. فاطمة: وعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته. Baik, kita ulang. Fatimah: ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ عائشة: أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين، كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافية والفلك والعلوم الإنسانية. فاطمة: هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ عائشة: نعم، تأثرت بها كثيرا، فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. فاطمة: ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ عائشة: تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. فاطمة: كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ عائشة: أحسنت، فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ. فاطمة: ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم، كقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عائشة: الحمد لله، فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين. فاطمة: وعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته. Baik, sekarang kita akan memahami bersama percakapan yang berlangsung antara Fatimah dengan Aisyah. Percakapan ini diawali oleh Fatimah. Dia bertanya kepada temannya Aisyah, "Mada taqra'ina ya Aisyah?" Apa yang sedang kamu baca, wahai Aisyah? Hadhil ayyama, yaitu hari-hari ini. Apa yang sedang kamu baca, wahai Aisyah, hari-hari ini? Kata Aisyah, "Aqra'u kutuban an hadaratil muslimin." Saya sedang membaca buku-buku tentang peradaban kaum muslimin. Kanat hadaratan 'azimah. Dahulu itu peradaban kaum muslimin adalah peradaban yang sangat besar. Taqaddamat fit tib. Peradaban ini berkembang dalam ilmu kedokteran, wassaydalati, dan ilmu farmasi, wal ulumi, dan ilmu fisika, wal riyadiyat, dan matematika, wal geografia, dan ilmu geografi, wal falaki, dan juga ilmu astronomi, wal ulumil insaniyah, dan ilmu pengetahuan manusia. Kata Fatimah, hal ta'atharat Eropa bihadaratil muslimina? Apakah Eropa itu
itu terpengaruh dengan peradaban kaum muslimin? Artinya Eropa yang sekarang ini begitu berkembang dan maju, apakah terpengaruh dengan peradaban kaum muslimin di waktu itu? Kata Aisyah, "Na'am, ta'atharat biha kathiran." Iya, betul. Ya, Eropa terpengaruh dengan peradaban kaum muslimin begitu besar. Artinya, peradaban kaum muslimin mampu mengubah peradaban Eropa pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang. Faqad ittasala ulama'u Uruba bi ulama'il muslimin. Maka sungguh, ya, para ahli ilmu Eropa, para pakar Eropa menjalin hubungan komunikasi dengan ahli ilmu dari kalangan kaum muslimin. Ya, menjalin hubungan dengan pakar-pakar kaum muslimin, cendekiawan kaum muslimin. Wa akhadhu anhumul ilm, dan mereka, ya, para ahli ilmu dari kalangan Eropa mengambil ilmu dari pakar-pakar kaum muslimin. Wa tarjamu kutubahum, dan mereka menerjemahkan kitab-kitab kaum muslimin itu ke dalam bahasa mereka. Wa darrasuha fi jami'atihim, dan mereka mengajarkan kitab-kitab tersebut di kampus-kampus mereka, di universitas-universitas mereka. Kemudian kata Fatimah, "Walakin limadha ta'akhkhara al-muslimuna ba'da dhalik?" Akan tapi, mengapa kaum muslimin setelah itu kok mengalami kemunduran atau tertinggal jauh dengan bangsa Eropa? Maksudnya di sini, ketika peradaban dahulu, peradaban kaum muslimin itu begitu berkembang pesat, yang kemudian imbasnya sampai ke negara Eropa, bahkan ulama-ulama Eropa, ahli ilmu mereka belajar dari kaum muslimin, mengambil buku, menerjemahkan buku, diajarkan ke kampus-kampus mereka. Lantas kebalikannya kaum muslimin sekarang ini, mengapa mereka kok mundur? Mengapa mereka tidak berkembang? Mengapa mereka tertinggal? Padahal orang-orang Eropa dahulu ngambil dari peradaban kaum muslimin. Kata Aisyah, ta'akharu, ya, mereka ketinggalan, yaitu kaum muslimin ini mundur, terbelakang. Li'annahum tarakul ilma, karena mereka meninggalkan ilmu. Wabta'adu 'anid-din, dan mereka jauh dari agama. Ini sebabnya mengapa kaum muslimin tertinggal, ya, tidak memiliki peradaban yang berkembang sebagaimana pendahulunya. Mereka meninggalkan ilmu dan jauh dari agama, kata Aisyah. Kemudian Fatimah mengatakan, "Kaifa yatrukuna al-ilma wal islamu yad'u ilaih?" Bagaimana bisa kaum muslimin meninggalkan ilmu padahal Islam itu menyuruh untuk mencari ilmu, ya? Kata Aisyah, "Ahsanti, kamu betul. Fa awwalu kalimatin nazlat minal Qur'an hiya iqra." Kata pertama dari Al-Quran yang turun itu adalah kata iqra, yaitu bahasa kita bacalah. Kata Fatimah, "Wada'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fi kathirin min ahadithihi li talabil ilmi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum muslimin dalam banyak hadisnya untuk menuntut ilmu. Kaqaulihi, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kata Aisyah, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Faqad raja'al muslimuna marratan ukhra." Sungguh telah kembali kaum muslimin, ya, marratan ukhra, ya, untuk yang kedua kalinya. Faqad raja'al muslimuna marratan ukhra. Alhamdulillah, kaum muslimin sudah pada banyak yang
kembali kemana? Ila talabil ilmi, kembali menuntut ilmu, belajar ilmu. Fahahiyal madaris, maka kata siapa? Aisyah, fahahiyal madaris, ini ya sekolah-sekolah, wal jami'at, kampus-kampus, tantashiru fi jami'i biladil muslimin, yang menyebar luas di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Kata Fatimah, wa ala kulli muslimin, dan wajib bagi setiap muslim, rajulan kana aw imra'atan, baik laki ataukah perempuan, an yatlubal ilma tula hayatih, untuk selalu menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Tula hayatihi, itu sepanjang hidupnya. Dan ini betul ya, karena kita kaum muslimin tidak bisa hidup kecuali dengan ilmu. Artinya dengan ilmu ini kita akan mendapatkan ya sebuah kebenaran, mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi samudra kehidupan yang begitu luas. Tanpa ilmu seorang ya akan menjadi orang yang rugi, bahkan bisa menjadi orang yang celaka dunia dan akhiratnya. Baik, selanjutnya kita akan buka ya kesempatan untuk para pemirsa sekalian dan para pendengar serta pecinta Al-Iman untuk bergabung bersama kami di studio Al-Iman Surabaya dalam membaca teks percakapan yang berjudulkan Hadaratul Muslimin. Nah, TV maupun pendengar setia Radio Suara Iman yang ingin mencoba membaca teks pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 031 371 0210. Baik, kita coba angkat kembali satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ani. Naam. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Apakah sudah hujan Surabaya Rungkut Ibu? Lah, aku tiru. Taib, alhamdulillah ya ala kulli hal. Taib, tafadhal Ibu, barakallahu fiik. Bismillah. Hadaratul muslimina. Nah. Fatimatu. Mata takroina ya Aisyatu hadihil ayama. Aisyatu akra'u kutuban an hadaratil muslimina. Nah. Kanat hadaratu Hadaratan atimatu. hadaratan azimatan. Hadarata atimatu. Azimatan. Atimatan. Nah. Takot tamat fit kalbi. Wasoi Talati. soidali. Wasaitalati. Soidalati. Iya. Wa ulumi. Wariyadoyati. Wariyadiyati. Wariyadiyati. Iya. Wazukrofia. Iya. Wal falaki. Mm-mm. Wal ulumil insana. Insaniyati. Insaniyati. Nah. Fatimatu. Hal ta'asarot auruba. Iya. Fi hadaratil muslimina. Aisyatu. Naam. Ta'asarot biha kasiron. Fakodin. Ittasala. Soli. Faqadittasala. Fakoditasola. Ulama'u. Auruba. Bi ulama'i muslimina. Wa akhadu anhumul ilma. Nah. Batarhim. Watarjamu. Batarjimia. Watarjamu.
Tarjamu Iya. kanu Kutubahum. kutubahum Nah. wa darasuha Mm-mm. fi jami'atihim. Nah. Fatimatu Mm-mm. walakin limata ta'akhorul muslimuna ba'da dalik. Mm-mm. Aisyatu ta'akhoru li'annahum taroku al-ilma wabta'atu Mm-mm. an-dini. Nah. Fatimatu kaifa yatrukuna al-ilma Nah. wal islama Wal Islamu. wal islamu yadu'u ilai. Nah. Aisyatu asanti wa awalu kalimatin nazalat minal qur'ani ya ikra. Nah. Fatimatu wada ar rasulu sallallahu alaihi wasallam Mm-mm. alma Al-Muslimina. al-muslimina fi kafirin Mm-mm. min akhadihi litolab bil ilmi Nah. kakaulihi tolabul ilmi Mm-mm. faridotun ala kulli muslimin. Nah. Aisyatu alhamdulillah faqad roja al muslimuna marotan ukhra Mm-mm. illa tolabil ilmi faha yal mat mudarisu wal jami'atu Mm-mm. tan Tashiru. tantasiru fi jami'a biladin muslimin. Nah. Fatimatu wa ala kulli muslimin rojulan kana awin Ro'atan. awim ro'atan an yatlubul Yatluba. ilma Al-ilma. Nah. an yatluba ilma Mm-mm. tawilan Tula. taula Hayat. hayatihi. Iya. Masya Allah. Ada yang tanyakan Ibu Ani? Tafadhali. Insya Allah belum, Ustaz. Belum ya? Cukup jelas Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman Surabaya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita buka satu telepon lagi ya, jika ada maka alhamdulillah kita coba Mas ya, kita hubungi. Nah, apakah ada yang menelpon masuk? Baik, kita coba mengangkat satu penelpon yang mencoba masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Nah, Ustaz. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat juga Ibu? Kaifal halu ya Ustaz? Alhamdulillah. Ana wa nahnu huna jami'an bi khairin. Walhamdulillah. Nah. Baik, sudah siap Ibu? Ya Ustaz. Tafadhali, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaratul muslimina. Nah. Peradaban muslimin, para muslim. Fatimatu mada taqra'ina ya Aisyatu hadhil ayama. Aisyatu iqra'u kutuban an hadaratil muslimina kanat hadaratu kanat hadarata azimatan. Naam. Takut damat titibi basaidalati ba'ulumi
Barriyadiyati Nah, wal Ja'rafiyah. Jugrafiyah. Jurafiyah. Ya, Jugrafiyah. Jurafiyah. Nah, Wal Falaki wal Ulumil Insaniyati. nah, Insaniyati. nah, Wal Ulumil Insaniyati. nah. Fatimatu. Ta'at syarat al-rubat bi hadaratil muslimin. Aisyatu na'am ta'assarat biha kasiron. Aqadit tasola ulama'u al-rubiyah Urubba. Urubiyah Urubba. Bapak Biasa. Urubah. Ya, Urubba. Aqadit tasolu ulama'u urubah bi ulama'il muslimin wa akhadu anhumul ilma. Nah, Tarjamu kutubahum wa darasuha fi jami'ihim. fi jami'atihim. Fi jami'atihim. Nah, sahih. Fatimatu walakin Walakin limadza ta'akharul muslimuna ba'da dzalika. Aisyatu ta'akharu li'annahum tarakul ilma wa ta'adu 'anid dini. Nah, Fatimatu kaifa yatrakuna ilma wa islamu yad'u ilaihi. Aisyata asanta Asanti. Asanti. Nah, Asanti. Fawalu kalimatin nazalat minal Qur'ani ya Iqra. Fatimatu. Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fi al-muslimina fi kathirin min ahadisihi bitolabil ilmi. Qaulihi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. nah, Aisyatu alhamdulillah faqad raja'a muslimuna maratan ukhra ila tolabil ilmi biha hiya fahahiyah al-madarisu wal jami'atu tantasiru fi jami'i biladil muslimin. nah, Fatimatu wala kulli muslimin rajulan kana alimra'atan ayat luba ilma ayat luba al-ilma tulah hayatihi. Naam, tulah hayatihi. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum Ustaz. Belum ada? Ya. Jelas Bu ya? Ustaz. Maksud dari percakapan di atas? Jazakumullah khair. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ummu Abdillah yang ada di kota Solo. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, maka dengan ini ya kami cukupkan materi kita di sore yang baik ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya di pekan depan di hari yang sama dan jam yang sama biidznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.